Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 17 sampai dengan 18. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 17, D. Perpangkatan pada perkalian bilangan. Ayo bereksplorasi. Untuk memahami perpangkatan pada perkalian bilangan, coba perhatikan tabel berikut. Tabel 1.5 perpangkatan pada perkalian bilangan. Pada tabel 1.5 ini ya, di kolom pertama ini ada perpangkatan pada perkalian bilangan. Totalnya ada 5 soal, tetapi soal ke-1 dan soal kedua sudah dijadikan contoh. Nanti kita mulai kerjakan soal ketiga, kemudian keempat dan kelima. Nah, di kolom kedua ini bentuk perkalian berulang. Kita harus buat bentuk perkalian berulangnya, dan di kolom ketiga bentuk perpangkatannya. Oke ya, coba kita lihat dulu contoh yang pertama. Dalam kurung 4 kali 3 pangkat 3. Bentuk perkalian berulangnya adalah, ini kan 4 kali 3 itu di dalam kurung ya, kemudian dipangkatkan 3. Artinya 4 kali 3-nya diulang-ulang sebanyak 3 kali. Makanya di sini ditulis 4 kali 3 kali 4 kali 3 kali 4 kali 3 ya, diulang-ulang sebanyak 3 kali. Kemudian dijabarkan sama dengan kurungnya semuanya dibuka menjadi 4 kali 3 dikali 4 kali 3 dikali 4 kali 3. Kemudian sama dengan, nah sekarang yang bilangannya sama digabung. Ini 4 kali 4 kali 4 ya. Tuh, 4 kali 4 kali 4 dijadikan 1. Kemudian dikali yang ini 3 kali 3 kali 3 juga dijadikan 1. Sehingga kalau kita lihat 4-nya ini diulang-ulang sebanyak berapa kali? 1 2 3. Makanya di sini ditulis 4 pangkat 3. Terus dikali 3-nya ini juga diulang-ulang sebanyak 3 kali ya. 1 2 3. Makanya di sini ditulis 3 pangkat 3. Kayak gitu. Jadi ini bentuk perkalian berulangnya, kemudian di sini bentuk perpangkatannya. Asalnya bentuknya seperti ini. 4 kali 3 dalam kurung dipangkatkan 3 menjadi 4 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Oke, nah sekarang kita lihat contoh yang kedua. 2 kali 6 dalam kurung ya, dipangkatkan 4. Nanti hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya ternyata 2 pangkat 4. Dari sini nih Dek, 2 pangkat 4. Terus dikali ya, 6 pangkat 4. Dari sini, 6 pangkat 4. Sebenarnya kayak gitu aja. Yang depan dipangkatkan, terus dikali, yang belakang juga dipangkatkan. Nah, untuk bentuk perkalian berulangnya, pemahamannya kayak gini. 2 kali 6 di dalam kurung ya, dipangkatkan 4, itu artinya 2 kali 6-nya diulang-ulang sebanyak 4 kali. Makanya ditulis 2 kali 6 kali 2 kali 6 kali 2 kali 6 kali 2 kali 6. Nih, 1, 2, 3, 4. Kenapa diulang-ulang sebanyak 4 kali? Karena pangkatnya pangkat 4. Terus sama dengan yang ini, kurung-kurungnya ini sekarang dibuka. Langsung aja menjadi 2 kali 6 dikali 2 kali 6 dikali 2 kali 6 kali 2 kali 6. Nah, terakhir sama dengan yang angka-angkanya sama digabung. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini Dek, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Terus dikali ini 6 kali 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Dan kalau kita hitung, 2-nya ini diulang-ulang sebanyak 4 kali. Makanya dia tulis 2 pangkat 4. Terus dikali 6-nya ini juga diulang-ulang sebanyak 4 kali. Makanya dia tulis 6 pangkat 4. Ya, kayak gitu. Paham nggak? Paham lah, ini masih mudah, nggak ada hitung-hitungan yang rumit, hanya penjabaran saja. Oke, nah sekarang mulai masuk ke soal yang ketiga, ini yang harus kita kerjakan. Soalnya dalam kurung P kali 2
pangkat 2. Mau langsung ke sini dulu boleh ya, boleh. Nanti hasilnya gimana? Ini P-nya pangkat 2, tulis. Terus dikali 2-nya juga pangkat 2. Udah kayak gini nanti hasil akhirnya. Nah, sekarang kita jabarkan ya. P kali 2 dipangkatkan 2, artinya P kali 2 diulang-ulang sebanyak 2 kali. Nulisnya kayak gini. P kali 2 dikali P kali 2 gitu. Ya, terus sama dengan, setelah itu pokoknya ini kurungnya kita buka ya, menjadi langsung aja P kali 2 kali P kali 2. Nah, gini. Terakhir, yang sama kita kumpulkan. Ini kan sama-sama P. Berarti P kali P kita jadikan 1. Kemudian dikali ini 2 kali 2 kita jadikan 1. Seperti ini. Sudah. Nah, sekarang terlihat ya, P-nya diulang-ulang berapa kali? 2 kali. Makanya di sini tertulis P pangkat 2. Terus dikali 2-nya diulang-ulang berapa kali? 2 kali juga. Makanya di sini ditulis 2 pangkat 2. Sudah selesai. Itu untuk soal yang ketiga. Nah, sekarang soal selanjutnya, dalam kurung 5 kali M pangkat 3. Oke, mau diisi ke sini dulu boleh banget. Berarti 5 pangkat 3 kali ini M pangkat 3. Udah gitu aja, sederhana. Nah, sekarang kita jabarkan ya. Dalam kurung 5 kali M pangkat 3, artinya 5 kali M-nya diulang-ulang sebanyak 3 kali. Tulisnya kayak gini, 5 kali M dikali 5 kali M dikali 5 kali M gitu. Nah, selanjutnya kita buka kurungnya, berarti nulisnya langsung aja 5 kali M kali 5 kali M kali 5 kali M gitu. 5 kali M kali 5 kali M kali 5 kali M. Terakhir yang sama kita gabungkan. Ini 5 kali 5 kali 5 kita jadikan 1. Dikasih dalam kurung gini. Terus dikali lagi yang ini M kali M kali M kita jadikan 1 juga. Udah deh selesai. Sehingga terlihat 5-nya diulang-ulang sebanyak 3 kali kan? Makanya tulis 5 pangkat 3. Terus dikali M-nya juga diulang-ulang sebanyak 3 kali ya. Makanya tulis M pangkat 3 gitu. Oke, sudah semakin terampil ya. Nah, sekarang soal terakhir di tabel 1.5 ini. Dalam kurung A kali B pangkat 5. Langsung aja ke sini dulu. Berarti A pangkat 5 dikali B juga pangkat 5. Sip. Terus kalau mau kita jabarkan, berarti ini A kali B diulang-ulang sebanyak 5 kali. Tulis A kali B kali A kali B kali A kali B kali A kali B, terakhir kali A kali B. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya kita buka kurungnya, berarti A kali B kali A kali B gitu ya, seterusnya tanpa kurung. A kali B kali A kali B kali A kali B kali A kali B kali A kali B. Ya. Nah, sekarang yang sama digabungkan. A-nya ini ya, semuanya ada berapa nih nanti? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nulisnya dalam kurung A kali A kali A kali A kali A. Tutup kurung. Terus dikali B-nya juga pasti ada 5 ya. Buka kurung B kali B kali B kali B kali B. Tutup kurung. Sudah, sehingga karena ini tadi A-nya diulang-ulang sebanyak 5 kali, kita tulis A pangkat 5. Terus dikali B-nya juga diulang-ulang sebanyak 5 kali, maka kita tulis B pangkat 5. Selesai. Gimana? Mudah ya? Tabel 1.5, asalkan kamu paham maksudnya, mengerjakan soal seperti ini mudah saja kok. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 18.
Di halaman 18 nanti kita akan mengerjakan ini bagian ayo berpikir kreatif. Tetapi sebelumnya keterangan di atasnya ini ada kesimpulan atau bentuk umum, kita baca dulu ya. Dari tabel tersebut dalam kurung 4 kali 3 pangkat 3 artinya setiap bilangan yang ada dalam kurung masing-masing dipangkatkan sehingga menghasilkan 4 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Udah seperti kita tadi kan, 4 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, dalam bentuk umum dapat ditulis dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dari sini, terus dikali dari sini B pangkat M. Ya, kayak gitu. Keterangannya untuk A, B bilangan bulat dan M bilangan bulat positif. Oke. Paham ya, Dek ya? Ini dia rumus umumnya, diingat-ingat. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian ayo berpikir kreatif. Ayo berpikir kreatif. Kadek, Sinaga, dan Suparman diminta gurunya menyederhanakan bentuk perpangkatan. Kadek menyederhanakan 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5 sama dengan dalam kurung 4 kali 4 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 16 pangkat 7. Sinaga menyederhanakan 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 4 tambah 7. Suparman menyederhanakan 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan 5 sama dengan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 14. Pertanyaannya, bagaimanakah menurut pendapat kalian ketiga bentuk sederhana dari perpangkatan tersebut? Coba jelaskan jawaban kalian. Oke, jadi ini soalnya sama ya, 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5 ya kan? Tetapi hasilnya beda-beda. Nah, maksudnya kita itu disuruh menilai dari ketiga jawaban ini mana sih yang benar ya. Bisa jadi yang benar ada 2 macam, bisa juga tiga-tiganya, bisa juga nggak ada yang benar. Pokoknya nanti kita harus menjelaskan versi jawaban kita. Kayak gitu. Coba sekarang kita kerjakan 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5. Ini kalau menggunakan versinya Kadek ya. Nih Kadek. Kira-kira nanti jawabannya Kadek ini benar apa salah? Kita lihat seperti ini, Dek. Jadi gini, ini kita tulis ulang soalnya 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5 ya kan. Terus coba kita jabarkan dulu sama dengan 4 pangkat 2 artinya adalah 4-nya diulang-ulang sebanyak 2 kali. Nulisnya gini dek, 4 kali 4 gitu. Terus dikali lagi yang ini 4 pangkat 5 artinya 4-nya ini dikali-kalikan ya, diulang-ulang sebanyak 5 kali. Nulisnya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Tutup kurung. Nah, sekarang kurungnya kita buka. Kalau kurungnya dibuka berarti ditulis langsung aja. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Gini. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, sekarang terlihat 4-nya diulang-ulang sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ditulis dalam bentuk perpangkatannya yaitu 4 pangkat 7. Oke, sekarang kita bandingkan dengan jawabannya Kadek. Kadek di sini jawaban akhirnya adalah 16 pangkat 7. Harusnya menurut hitungan kita jawabannya adalah 4 pangkat 7. Berarti jawaban Kadek ini benar apa salah? Salah ya. Nah, letak salahnya di mana? Letak salahnya itu di sini.
4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5, menurut Kadek, ini 4-nya dia tulis 2 kali. 4 kali 4, barangkali gitu pemikirannya Kadek ya. Ini kan ada 4 nih kali 4. 4 kali 4. Terus pangkatnya 2 ditambahkan 5. Makanya jadinya 4 kali 4 itu 16, 2 tambah 5 itu 7. Nah, ini salah. Salahnya bagian sini. Harusnya Kadek mengingat rumus umum yang bentuknya kayak gini. A pangkat M kali A pangkat N itu bentuk sederhananya adalah A-nya ditulis 1 kali saja, kemudian pangkatnya ditambahkan. Kenapa? Karena ini operasinya adalah perkalian. Jadi pangkatnya M tambah N. Harusnya kayak gini. Jadi basisnya, A ini basis ya, tidak perlu ditulis 2 kali. Kadek tadi salahnya di situ. Dia nulisnya 4 kali 4. Padahal harusnya gimana? Harusnya kayak gini. 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5 itu sama dengan 4-nya tulis 1 kali saja, terus pangkatnya ditambahkan 2 tambah 5. Berarti sama dengan berapa? 4 pangkat 7. Nah, ketemu kan hasilnya sama dengan versi kita. Harusnya Kadek kayak gini jawabnya. Jangan ditulis 2 kali angka 4-nya ya. Jadi jelas ya, menurut pendapat kita jawaban Kadek ini salah. Nah, kalau jawabannya Sinaga benar. Ini sesuai dengan hitungan kita tadi. 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 4 pangkat 7. Nih, udah persis banget ya. 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 4 pangkat 7. Yes, punya Sinaga kita setuju ya. Jawaban Sinaga sudah benar. Oke ya, karena Sinaga ini menggunakan rumus umum yang ini tadi. Nih, yang Kak Sari kotakin di sini. Ya, Dek ya. Kalian juga harus hafal rumus ini ya, bahwa A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Oke? Sip. Nah, sekarang bagaimana dengan pendapatnya Suparman atau pengerjaannya Suparman? Suparman hasilnya kalau kita lihat 2 pangkat 14. Memang ini sepertinya berbeda dengan versi jawaban kita tadi. Pokoknya jawaban kita tadi harus 4 pangkat 7. Nah, tetapi punya Suparman ternyata 2 pangkat 14. Tetapi Dek, ini kalau kita teliti betul-betul, jawaban versi Suparman ini juga benar. Kok bisa? Nah, coba Kak Sari tunjukkan ya langkah-langkah penyederhanaan yang dilakukan Suparman. Hasilnya nanti memang benar 2 pangkat 14. Kayak gini. Suparman ini merubah soal yang tadinya berbasis 4 nih ya, tadinya berbasis 4, dia rubah menjadi berbasis 2. Oke, coba lihat sini dulu. 4 pangkat 2. Kita fokusnya ke angka 4 dulu. Nih, Kak Sari tulis. 4 itu sama dengan, Nah, 4 itu sama dengan 2 kali 2. Bener ya? 4 sama dengan 2 kali 2. Berarti sama dengan 2-nya ini ditulis 2 kali kan? Berarti 2 pangkat 2. Nah, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Terus di sini 4-nya pangkat 2. Berarti ya kita tulis, Kak Sari gunakan ballpoint yang berbeda warna ya. Sekarang kalau 4 pangkat 2 itu sama dengan, perhatikan Dek, angka 4-nya ini kan bentuknya 2 pangkat 2. Nah, ini juga angka 4 kan? Berarti kita boleh tulis dalam bentuk 2 pangkat 2. Pakai dalam kurung gini. Terus dipangkatkan 2 lagi. Memang asli soalnya kayak gini kan, dipangkatkan 2. Nah, kita tulis gitu. Terus sama dengan, nah kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, itu langsung aja kalian kalikan pangkatnya. Berarti ini 2 pangkat berapa? 2 kali 2 adalah 4. Nah, ini kita simpan. Artinya 4 pangkat 2 bentuk lainnya adalah 2 pangkat 4. Nah, Suparman sudah benar ya. Lihat di sini. 4 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4.
ya. Nah, sekarang satu lagi untuk yang 4 pangkat 5. Kak Sari tuliskan pelan-pelan. Sebelum 4 pangkat 5, kita ingat-ingat lagi 4 saja adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Ya, sehingga kalau 4 pangkat 5 menjadi gimana? Ya 2 pangkat 2 terus dipangkatkan 5. Berapa hasilnya? Ya 2 pangkat 2-nya ini kalikan 5. 2 kali 5 adalah 10. Jadi 4 pangkat 5 bentuk lainnya adalah 2 pangkat 10. Kita simpan ya. Ini Suparman juga sudah benar. 4 pangkat 5 itu dia rubah menjadi 2 pangkat 2 terus pangkat 5 menjadi 2 pangkat 10. Nah, nanti akan ketemu 2 pangkat 14. Di sini Kak Sari tulis ulang soalnya secara runut, nanti akan dapat jawabannya memang 2 pangkat 14. Kita tulis ulang soalnya, 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5, sebelah sini ya. 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5 sama dengan, nah ini dek, 4 pangkat 2 kita ambil bentuk lainnya. Ini kan 4 pangkat 2, bentuk lainnya adalah 2 pangkat 4. Tulis. Terus dikali, ini kita juga dikali. 4 pangkat 5, bentuk lain dari 4 pangkat 5 adalah 2 pangkat 10. Tulis. Oke, nah sekarang 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 10, karena basisnya sudah sama dan operasinya adalah perkalian, maka ini boleh dirubah menjadi 2 pangkat 4 tambah 10. Oke, nah sama dengan berapa? Ya 2 pangkat 4 tambah 10 berapa? 14. Selesai. Jadi inilah maksud pengerjaan Suparman. Dan memang benar hasil akhirnya adalah 2 pangkat 14. Ya, jadi pendapat siapa saja yang benar dalam hal ini? Pendapatnya Sinaga benar, pendapatnya Suparman juga benar, pendapatnya Kadek yang salah. Oke, nah kita sudah menyampaikan pendapat versi kita dan kita sudah menjelaskan jawaban kita. Berarti ayo berpikir kreatif ini sudah selesai. Ya, kalau ada pertanyaan dek, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti biar Kak Sari bantu jawab. Terus kalau kamu mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, bagi yang belum gabung ya, selama grupnya belum penuh masih boleh. Silahkan aja langsung chat ke nomor 081 456 10 970. Grupnya Kak Sari ada 2 macam dong. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.